Penyelesaian latihan soal tugas kelompok 1. 1A. Tentukan turunan fungsi berikut. Y sama dengan tangan X per 1 tambah tangan X. Jadi bentuk fungsi ini adalah U per V. Ya. Y dengan U per V, di mana Y aksen adalah U aksen V kurang V aksen U per V kuadrat. Ini rumusnya. Jadi bentuk ini adalah bentuk Y sama dengan U per V. Sehingga Y aksen adalah U aksen V kurang V aksen U per V kuadrat. Ini kita misalkan U-nya sama dengan tangan X, ya, pembilangnya. Ya, pembilangnya U sama dengan tangan X dan penyebutnya V sama dengan 1 tambah tangan X. Jadi U sama dengan tangan X dan penyebut V adalah 1 tambah tangan X. U aksen itu adalah turunan U terhadap X, DU per DX. Ya. U aksen adalah turunan U terhadap X, DU per DX, sama dengan tangan diturunkan adalah, atau tangan didiferensialkan adalah secant kuadrat X. Ya. Tangan X didiferensialkan atau turunannya adalah secant kuadrat X. Kemudian V adalah 1 tambah tangan X. 1 kita turunkan 0. Ya. Karena V aksen itu adalah turunan V terhadap X, yaitu dV per dx, di mana 1 kita turunkan 0, ditambah tangan X diturunkan secant kuadrat X. Ya. 1 kita turunkan 0, tangan X turunannya secant kuadrat X. Jadi 0 tambah secant kuadrat X. Sehingga V aksen atau dV per dx adalah 0 tambah secant kuadrat X adalah secant kuadrat X. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Y aksen, ya, Y adalah U per V, Y aksen adalah U aksen V kurang V aksen U per V kuadrat. Atau UV kurang UV, ujung-ujung aksen juga boleh, ya. Per penyebut pangkat 2. Jadi U aksen V dikurangi UV aksen, kita balik ya. UV kurang UV, jadi U aksen V kurang UV aksen per penyebut pangkat 2. Kalau ini yang rumus biasa mungkin saudara pelajari, U aksen V kurang V aksen U per V kuadrat waktu di SMA. Nah, U aksen adalah ini, U aksen adalah secant kuadrat X, secant kuadrat X kali V. V adalah dalam kurung 1 tambah tangan X dikurangi V aksen adalah secant kuadrat X dikali U adalah tangan X. Sehingga kalau ini kita selesaikan, secant kuadrat X kali 1 adalah secant kuadrat X ditambah secant kuadrat X kali tangan X, yaitu secant kuadrat X kali tangan X, dikurangi secant kuadrat X kali tangan X. Ternyata di sini ada bentuk yang sama, tandanya berlawan 1 plus, 1 min. Sehingga kita jumlahkan ini adalah 0. Ya. Di mana secant kuadrat X tambah tangan secant kuadrat X kali tangan X dikurangi secant kuadrat X kali tangan X adalah 0. Jadi tinggallah. Nah, kemudian penyebutnya 1 tambah tangan X kita kuadratkan dengan rumus segitiga Pascal. Masih ingat? A plus B kurung pangkat 2 adalah A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. 1 kuadrat adalah 1. 2 kali 1 kali tangan X adalah 2 tangan X ditambah tangan kuadrat tangan X, yaitu tangan kuadrat X. Sehingga hasilnya adalah pemilangnya adalah secant kuadrat X per 1 ditambah, ini bisa kita gabung nih, 1 ditambah tangan kuadrat X, ya kita gabung, 1 tambah tangan kuadrat X ditambah 2 tangan X. Di mana kita tahu bahwa 1 tambah tangan kuadrat X adalah sama dengan secant kuadrat X. Ini rumus ya. 1 tambah tangan kuadrat X adalah secant kuadrat X. Karena secant kuadrat X adalah 1 tambah tangan kuadrat X. Sehingga hasil akhirnya Y aksen atau dy per dx atau turunan pertamanya adalah secant kuadrat X per
secant korek X ditambah 2 kali tang X. Seandainya Anda jawab sampai sini benar juga ya. Ya, aksen adalah secant korek per 1 tambah tangan korek X ditambah 2 tang X. Ya, jawabannya bisa berhenti di sini atau diteruskan bahwa 1 tambah tangan korek adalah secant korek. Sehingga hasil akhirnya adalah ya aksen sama dengan secant korek X per secant korek tambah ya 1 tambah tangan korek adalah secant korek X ditambah 2 kali tangan X. Ini yang nomor 1A. Ya. Kita teruskan lagi, lanjutkan. 1B. Y sama dengan 5X pangkat 3 kali E pangkat 4X. Kalau kita lihat bentuknya ini adalah bentuk perkalian dua fungsi, yaitu 5X pangkat 3 kali E pangkat 4X. Jadi berbentuk U kali V. Maka sini bentuknya ada Y sama dengan U kali V. Maka Y aksen adalah, biasa Anda kenal U aksen V tambah V aksen U. Paling mudah Anda ingat ya UV diturunkan, UV tambah UV, ujung-ujungnya aksen. UV tambah UV, ujung-ujungnya aksen nih. Kan U kali V tambah U kali V, ujungnya sini U aksen, ujung kiri U aksen, ujung kanan V aksen. Jadi UV didiferensialkan adalah U aksen V plus UV aksen. Ya boleh aja V aksen U, ya terserah. Kita misalkan U-nya adalah 5X pangkat 3, ya. Misalkan U adalah 5X pangkat 3, misalkan V adalah E pangkat 4X. Sehingga U aksen, ya, kalau U adalah 5X pangkat 3, maka U aksen adalah turunan U terhadap X, yaitu DU per DX. Ya, turunan U terhadap X, DU per DX sama dengan 5. 5 adalah konstanta pengali, ikut sebagai pengali, di mana X pangkat 3, yaitu X pangkat N, turunannya X pangkat N adalah pangkatnya N kali X pangkatnya kurang 1. Sehingga 5 adalah konstanta pengali, X pangkat 3 kita turunkan pangkatnya N3 kali X pangkatnya kurang 1. Jadi N kali X pangkat N min 1. N-nya 3, jadi 3. Ya. X pangkat 3, pangkatnya 3, jadi N-nya 3. X pangkat N min 1, 3 kurang 1. 5 kali 3, 15. Ini X pangkat 3 kurang 1 pangkatnya 2. Jadi U aksennya bernilai 15X kuadrat. Demikian juga V sama dengan E pangkat 4X. V aksen adalah turunan V terhadap X adalah dV per dx. Ya, dV per dx. E pangkat 4X berbentuk E pangkat U misalnya. E pangkat U atau E pangkat Z. E pangkat Z turunannya apa? E pangkat Z kali J aksen. Kalau E pangkat U adalah turunannya E pangkat U kali U aksen. Jadi E pangkat 4X kali 4X aksen. Ya. E pangkat U kali U aksen. Terus E pangkat 4X tetap. 4X dah turunkan 4 kali turunan X 1. Jadi 4 kali 1. Ya. Jadi E pangkat 4X tetap. U aksennya di sini 4X aksen. 4 kali turunan X adalah 1. 4 kali 1, 4. 4-nya letak di depan kali E pangkat 4X. Baru kita masuk rumus. Karena bentuknya Y adalah ini. Y adalah U kali V. Sehingga Y aksen adalah UV tambah UV ujung-ujung aksen. U aksen V plus UV aksen. Jadi gampang ingat ya. UV tambah UV ujung-ujung aksen. Kalau bentuknya U kali V. Hingga kita substitusi U aksennya kita lihat sini 15X pangkat 2. Kita salin. Ya, 15 pangkat 2 kali V. V-nya adalah E pangkat 4X. Kita salin. Tambah UV aksen. U-nya adalah 5X pangkat 3. V aksennya adalah 4 kali E pangkat 4X. Ya. Ini U-nya adalah 5X pangkat 3. Sedangkan V aksennya adalah 4E pangkat 4X. 15X kuadrat kali E pangkat 4X adalah 15X kuadrat kali E pangkat 4X. Sini 5 kali 4 adalah 20. X pangkat 3 kali E pangkat 4X. X pangkat 3 kali E pangkat 4X. Di mana
tidak sama di sini X pangkat 2. Pangkat X, di sini X pangkat 3. Pangkat X tidak bisa dijumlahkan. Karena sini X kuadrat, sini X pangkat 3. Jadi jawaban aksennya adalah 15 X kuadrat kali pangkat 4X ditambah 20 X pangkat 3 kali pangkat 4X. Ya. Kemudian kita lanjutkan untuk 1C. Y adalah tangen pangkat 3 dari sudutnya sin dari X pangkat 3. Sudut di sinnya X pangkat 3. Bentuk umumnya adalah ini tangen pangkat 3 ini adalah U pangkat 3. Ya, U pangkat 3. U pangkat N. U pangkat N adalah N kali U berpangkat N-1 kali U aksen. Di mana U aksen adalah DU per DX. Ya, Y dengan U pangkat N, ya aksen adalah N kali U pangkat N-1 kali U aksen. Karena ini adalah Y, ini pangkat 3-nya boleh keluar ya, tangan pangkat 3 ini boleh pangkat 3-nya dikeluarkan, jadi tangan dari sudut sin dalam kurung S pangkat 3 dikurung siku, jadi pangkat 3 dari tangan ini dikeluarkan di luar tangan, kurung pangkat 3. Jadi bentuk U pangkat N, U pangkat 3, maka ya aksen adalah N-nya 3 kali U pangkat M-1 berarti 3,1 ya, kali U aksen. Maka sini karena U-nya tangan dari sin dari sudut ya, tangan dari sudut sin S pangkat 3, maka berlaku rumus U pangkat N, N-nya 3, U-nya kita salin aja dalam tanda kurung, siku, tangan dari sudut sin X pangkat 3, kali N, ini N-1, jadi 3 kurang 1, kali U aksen. U-nya yang dalam kurung siku yang gede ya, yaitu tangan dari sin X pangkat 3, aksen. Ini kan N3, U-nya tangan dari sin X pangkat 3, berpangkat N-1, 3 kurang 1, kali U aksen. U aksennya yang dalam prinsip besar ini. Itu tangan, sin, X pangkat 3. Aksen. Aksen itu turunan U ini terhadap X. Diturunkan lagi terhadap X. Jadi 3 tetap. Di tangan ini tetap juga dalam kurung sikunya tangan. Nah, 3 kurang 1 di sini pangkatnya berapa? 3 kurang 1 adalah 2. 2-nya bisa di luar, boleh dimasukkan ke dalam tangan, jadi tangan kuadrat ya. 3 kurang 1 jadi 2, jadi tangan pangkat 2 dengan sudut sin dalam kurung S pangkat 3 dikali, nah tangan U turunannya apa? Tangan U adalah turunannya secant kuadrat U kali U aksen, di mana U aksen adalah turunan U terhadap X, DU per DX ya. Tangan U turunannya adalah secant kuadrat U kali U aksen. Jadi tangan U turunannya secant kuadrat U. U-nya sendiri adalah sin dari S pangkat 3, sudutnya. Tangan U sudutnya di sini, U-nya adalah sin S pangkat 3. Menurut rumus, tangan U adalah secant kuadrat U. U-nya ya, secant kuadrat U. U-nya sin dari S pangkat 3, kali U aksen. U-nya adalah sin dalam kurung sudutnya S pangkat 3, kurung aksen. Nah, ini kurung sikunya boleh dibuka di 3 kali tangan kuadrat dari sudut sin S pangkat 3, secant kuadrat dari sudut sin S pangkat 3 tetap. Awas, ini yang aksennya kita turunkan. Aksennya artinya diturunkan lagi terhadap X. Jadi sin U atau sin Z, turunannya apa? Cos Z kali Z aksen. Jadi atau sin U turunannya adalah cos U kali U aksen. Jadi sin U, U-nya X pangkat 3 ya. Sin U turunnya cos U, ya. Sin U turunnya cos U, U-nya X pangkat 3 kali U aksen, U-nya X pangkat 3. Ya. Nah, ini tetap salin. Nah, ini menjadi jadi sin U turunannya cos U kali U aksen. Cos U-nya tetap yaitu cos X pangkat 3. Nah, X pangkat 3 kita turunkan terusnya N3 kali X pangkat N-1 kan. X pangkat N turunannya kan N kali X pangkat N-1. Jadi N-nya 3, N-nya 3 kali X pangkat N-1-nya 3 kurang 1. Jadi hasilnya ini 3X kuadrat. Oh ya, ini 3 kali 3, ya. 3 kali 3, ini adalah 9. Kemudian X pangkat 2-nya letak di depan. Ya. Kita lihat lagi.
Ya, kita susun boleh ya. Jadi bilangan paling depan yaitu 3 kali 3 9, ini X kuadrat. Terus ini cos X pangkat 3. Terus antara ini terserah, ini sama kuat ya. Tangen kuadrat kali sekant kuadrat. Tangen kuadrat U kali sekant kuadrat U. U-nya adalah sin X pangkat 3. Ya, seperti inilah jawabannya. Cukup jelas? Oke, kita lanjutkan lagi. Ini banyak mainnya. Kalau yang tunggalnya adalah ini. Yang tunggalnya tadi N kali X pangkat N min 1. Ya. X pangkat N turunannya N kali X pangkat min 1. Sedangkan rumus majemuknya plural ya. Y adalah U pangkat N. Y aksen adalah N kali U pangkat N min 1 kali U aksen. Ya. Itu yang perlu diingat. Kemudian tangan U turunannya secant kuadrat U kali U aksen. U aksen adalah turunan U terhadap X. Kita lanjutkan dengan nomor 2. Tentukan dy pada X atau Y aksen ya. Dy pada X atau Y aksen dari persamaan 8X dikurang akar 3XY, di mana fungsi 3XY-nya di bawah akar pangkat 2 ya. Ditambah X pangkat 3 kali Y kuadrat dikurang Y pangkat 3 tambah ln Y sama dengan 0. Ini adalah fungsi implisit ya. Ini adalah fungsi implisit. Maka solusinya diferensialkan terhadap X. Hati-hati nih. Ini soalnya kita salin. Oh ya, akar kita ubah dari kurung pangkat setengah. Ya. Akar kita ubah dari kurung pangkat setengah. Kemudian X pangkat 3 kali Y kuadrat adalah berbentuk perkalian dua fungsi. X pangkat 3 kali Y kuadrat adalah U kali V. Di mana U-nya adalah X pangkat 3, V-nya adalah Y kuadrat. Ya, perkalian dua fungsi U kali V. Dikurang Y pangkat 3 ditambah ln Y sama dengan 0. Nah, baru kita diferensialkan terhadap X. 8X diturunkan 8 kali turunan X adalah 1. Turunan X adalah 1 dikurang. Hati-hati ini U pangkat N. 3XY adalah U, N-nya setengah. Sesuai rumusnya tadi, U pangkat N adalah N, yaitu setengah, kali U 3XY berpangkat N-1. N-nya setengah, N-1, setengah kurang 1. Ya. U pangkat N. N itu setengah. U adalah 3XY dalam kurung. Berpangkat N-1. N-nya setengah dikurang 1. Ya. N-1. Jadi N kali U pangkat N-1 kali U aksen. Jangan lupa. U aksennya adalah U-nya 3XY. 3XY aksen. Ya. 3XY aksen. Jadi rumus U pangkat N tadi. N kali U pangkat N min 1 kali U aksen. Nah, ini diturunkan terhadap X ya. Didiferensialkan terhadap X. Jadi X-nya kita lingkari. Yang kita mau turunkan dilingkari. Ya. Kemudian berikutnya ini yang tadi dari 3XY berpangkat setengah. Sekarang X pangkat 3 kali Y kuadrat. Ini ya. Ini adalah berbentuk U kali V. Di mana U-nya adalah X pangkat 3. V-nya adalah Y kuadrat. Ya. U kali V. U-nya adalah X pangkat 3. V-nya adalah Y kuadrat. Nah, UV turunannya apa? UV tambah UV ujung-ujung aksen. Kita salinnya nih. X pangkat 3 kali Y kuadrat ditambah X pangkat 3 kali kuadrat. UV tambah UV. Ya. X pangkat 3 kali Y kuadrat kan UV tambah UV. X pangkat 3 kali Y kuadrat ditambah X pangkat 3 kali Y kuadrat. Ujung-ujung aksen. Ujung kiri X pangkat 3-nya aksen. Ujung kanan Y kuadratnya aksen. Jadi ujung-ujung aksen. U aksen V plus UV aksen. Ya. Kemudian min Y pangkat 3 ini sama dengan X pangkat N. Y pangkat N turunannya apa? N itu 3, Y pangkat N-1. Jangan lupa kali Y aksen. Karena Y aksen ini yang kita cari ya, dy pada X. Y aksen itu adalah, jadi tanyakan dy pada X ini yang Y aksen. Ya. Hati-hati. Jadi min Y pangkat 3, jadi min Y pangkat N turunannya adalah N, yaitu 3, Y pangkat N-1, 3 kurang 1, kali Y aksen. Ingat Y aksen ini yang kita mencari dy pada X. Ya. Oke.
N kali Y pangkat N min 1 kali Y aksen. Kemudian ln Y. Ln Y tak ada Y ya. Berarti ini yang kita turunkan tak ada X. Ln Y turunannya ln U turunannya apa? Seper U kali U aksen. Oke, seper Y kali Y aksen. Kalau ln U, seper U kali U aksen. Ln Y turunannya seper Y kali Y aksen. Y aksen itulah DY per DX. Sama dengan 0 kita turunkan, tetap 0. Ya. Kemudian 8 kali 1, 8. Dikurangi setengah kali U-nya sini 3XY. Setengah kurang 1 adalah pangkat min setengah. Nah, kemudian ini, hati-hati nih. Ini perkalian ya. Ini boleh dianggap 3X kali Y. Ini UV lagi. Di dalam UV ada UV lagi ini ya. Hati-hati. Enggak, ini bukan UV yang dari sini ya. Ini UV yang ini dia tadi kan. Ini kan 3X kali Y. 3X kali Y ini U-nya 3X, Y-nya adalah V. 3X-nya adalah sebagai U, Y-nya sebagai V. UV. Rumus UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Nah, di 3X kali Y, jadi 3X kali Y tambah 3X kali Y. Ujung-ujung aksen, ujung kiri 3X diaksenkan, ujung kanan Y diaksenkan. UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Kemudian ini tadi UV ya, dari UV tadi ini UV tambah UV, ujung-ujung aksen. X pangkat 3 kita turunkan 3 kali X pangkat 3 kurang 1. Ya enggak? N kali X pangkat N min 1. N-nya 3, X pangkat N min 1. 3 kurang 1, 2. Y kuadrat tetap ditambah X pangkat 3 tetap kali Y pangkat 2 diturunkan. Nah, hati-hati. Y pangkat N diturunkan. N yaitu 2. Y pangkat M min 1. 2 kurang 1 kali Y aksen. Y kuadrat diturunkan. 2. Ya, N-nya 2. Pangkatnya 2. Y pangkatnya kurang 1. 2 kurang 1 kali Y aksen. Jangan lupa, kalau Y diturunkan selalu ada turunan Y tak ada X. Itu Y aksen. Atau bentuk lainnya DY pada X. Dikurangi. Nah, nih. Dikurangi 3 Y pangkat. Nah, 3 kurang 1, 2 kali Y aksen. Kemudian ini tambah seper Y kali Y aksen. Nah, kita teruskan. Ini 8 tetap. Min setengah kali supaya pangkat min setengah hilang. Kita turunkan dia sebagai pembilang menjadi penyebut. Jadi 3XY kurung pangkat min setengah adalah seper 3XY dalam kurung plus pangkat plus setengah. Ingat U pangkat min setengah adalah seper U pangkat setengah. Ya. 3XY kurung pangkat min setengah sama dengan seper dalam kurung 3XY berpangkat plus setengah. Jadi pangkat min supaya plus berpindah tempat dari pembilang ke penyebut. Ya. Dari pembilang, ini kan per satu ya, pembilang ke penyebut. Tanda pangkatnya berubah, min jadi plus. 3E aksen, 3 kali 1 ya. Guna X 1, 3 kali 1, 3, 3 kali Y, 3Y. 3Y kali 3X kali Y aksen, tetap 3X kali Y aksen. Kemudian ini tetap juga 3X kuadrat kali Y kuadrat ditambah, hati sini, ini 2 tetap, ya 2 kali di depan, terus ini X pangkat 3 kali, ini pangkatnya 2 kurang 1, 1 ya, Y pangkat 1 Y. Jadi X pangkat 3 kali Y ini. X pangkat 3 kali Y, jangan lupa di sini ada kali Y aksen. Dikurang 3Y kuadrat kali Y aksen, ditambah seper Y kali Y aksen sama dengan 0. Nah, kemudian yang pangkat setengah ini bisa kita ubah jadi akar. Akar ya, akar itu pangkat akar 2. Jadi 8 tetap min setengah. Setengah kali ini 1 kali 1 1 per penyebutnya 2 kali pangkat setengah kita ubah jadi akar 3XY ya. 2 kali X dalam kurung 3XY pangkat setengah ya, penyebutnya 2 kali yang pangkat setengah ini menjadi akar 2 dari 3XY. Nah, kali ini 3Y tambah 3X kali Y aksen. Ditambah
Ini salin aja. Buka kurung boleh 3x kuadrat Y kuadrat ditambah 2x pangkat 3Y kali aksen dikurang 3Y kuadrat kali aksen ditambah 1/Y kali aksen dengan 0. Kemudian kita kumpulkan yang ada Y aksen ini. Ini kaliin, ini boleh dikalin dulu. 8 dikurang, ini dikalikan masing-masing ini berapa? 1/2 akar 3x kali 3Y. 3Y kali ke atas. Jadi min 3Y per 2 akar 3xy. Min kali plus, min. Ya. Min kali 3x y aksen, jadi min 3x, y aksennya di sini, per 2 akar 3xy. Ya. Dikali masing-masing. Ini salin aja, tetap. Kemudian disalin semua sama. Nah, sekarang yang mengandung y aksen saya lingkari. Kita lingkari y aksen, y aksen, y aksen, y aksen. Yang ada y aksennya kita kumpul jadi satu. Nah, kita kumpul jadi satu ya. Ini terkumpul. Ini ada min ya. Ini min. Min 3x per 2 akar 3xy. Ini ada y aksennya kita keluarkan. Ini y aksennya kita keluarkan tinggal 2x pangkat 3y. Ini keluarkan y aksennya tinggal min 3y kuadrat. Ini y aksennya kita keluarkan tinggal plus seperti y. Jadi yang ada y aksen ada 4 komponen. Kita keluarkan y aksennya jadinya seperti ini ya. Min 3x. Ini ada min ya. Ini min 3x per 2 akar 3xy ditambah 2x pangkat 3y dikurang 3y kuadrat ditambah 1/y. Kurung. Y aksennya di luar kurung. Kemudian yang tidak mengandung y aksen, semua komponennya kita pindahkan ke ruas kanan. Ini. Ya, ini kita pindah ke kanan. Min 3y per 2 akar 3xy. Ini min pindah ke kanan jadi belawan tanda plus 3y per 2 akar 3xy. Kemudian ini juga tidak ada y aksennya, dipindahkan ke kanan. Jadi plus jadi min. Min 3x kuadrat y kuadrat. Plus 8 dipindahkan ke kanan berubah tanda min 8. Sehingga berapa dy per dx atau y aksen itu adalah, nah yang bagian yang tidak mengandung y aksen sebagai pembilang per penyebutnya adalah pengali dari y aksennya. Jadi y aksen adalah 3y per akar 3x kurang 3x kuadrat y kuadrat kurang 8 sebagai pembilang per pengali dari y aksennya sebagai penyebutnya. Jadi min 3x per 2 akar 3xy ditambah 2x pangkat 3y dikurang 3y kuadrat tambah 1/y. Ya. Ini rumus-rumusnya yang tadi perlu diingat ya. Y sama dengan UV, maka Y aksen adalah UV tambah UV ujung-ujung aksen. Kalau Y sama dengan X pangkat N, maka Y aksen adalah pangkatnya N kali X pangkat N-1. Mengapa tidak ada Y aksen belakangnya? Y aksen itu apa artinya? Turunan X pada X, dx pada X, nilainya 1. Ya. Mengapa di belakangnya tidak ada kali Y aksen? Sebenarnya kan nih, Y aksen adalah pangkatnya N kali X pangkatnya N-1 kali Y aksen. Y aksen 1. Ya, mengapa 1? Y aksen itu artinya turunan X pada X. Dx pada X. Turunan X itu dx ya. Turunan X pada X. Jadi dx per dx. 1. Itu kan Z sama Y pangkat N. Maka Y aksen apa? dz per dy sama dengan pangkatnya N kali Y pangkat N-1 kali Y aksen. Y aksen apa sini? dy per dx. Oke, ini per dy ya. Hati-hati, ini per dy. Karena ini per dy, Y aksen adalah dy turunan Y terhadap Y. dy per dy 1. Ya. Karena Z diturunkan terhadap Y. Berarti Y aksennya di sini, Y aksen di sini adalah turunan Y terhadap Y. Turunan Y itu dy. Diferensial Y ya. Turunan Y itu diferensial Y terhadap Y per dy. Dy per dy 1. Nah, ini untuk majemuknya. Y dengan U pangkat N, maka Y aksen adalah pangkatnya N, U, berpangkat M-1 kali U aksen. U aksen itu apa? Turunan U. Turunan U itu DU ya. Turunan U, DU, terhadap X, per DX. Jadi turunan U adalah diferensial U per terhadap X, per DX. Cukup jelas sampai sini? Oke, kalau ada pertanyaan kita teruskan dengan nomor
3. Ini masalah diferensial. Turunan kedua. Hati-hati ini turunan kedua. Tentukan turunan kedua Y terhadap X. Jadi atau tulisan lainnya Y double aksen. Ini. D kuadrat Y pada X kuadrat adalah Y double aksen. Ya, sama. Dari fungsi yang diketahui. 5x pangkat 4 tambah 4x pangkat 3 kurang 2x kuadrat tambah 7x tambah 3. Kita salin. Nah, cari turunan pertama dulu. dy pada x atau y aksen. Ya. Turunan y terhadap x, dy pada x. Turunan pertama atau y aksen sama dengan. Nah, dasar rumusnya ini kan. Kalau x pangkat n, turunannya apa? Y aksen adalah pangkatnya n kali x pangkatnya kurang 1 kali e aksen. Ngapa e aksennya 1? Karena turunan dari x, artinya diferensial dari x, dx per terhadap x per dx. Jadi dx per dx 1, tidak ditulis. Ya. Maka di sini 5x pangkat 4 turunnya 5 konstanta pengali, x pangkat 4 pangkatnya 4. Jadi n-nya 4, pangkatnya 4, x berpangkat kurang 1. Kan? N kali x pangkat n min 1. Ini. N kali x pangkat n min 1. 4, x pangkat 4 kurang 1. Jadi 5 ini konstanta pengali. X pangkat 4, pangkatnya n-nya berpangkat 4. Jadi n-nya 4 kali x pangkat kurang 1. N 4 kurang 1. Ditambah, ini sama juga. N 4 adalah konstanta pengali. X pangkat 3 kita turunkan. X pangkat 3 kita turunkan pangkatnya n-nya 3. X pangkat 3 kurang 1. Kan n kali x pangkat n min 1. Jadi n-nya 3. X pangkat n min 1. 3 kurang 1. Dikurang 2. Min 2 konstanta pengali. X kuadrat kita turunkan. Sama halnya. Pangkatnya n-nya 2. X pangkat n min 1. 2 kurang 1. Ditambah 7 kali x turunannya 1. 3 konstanta dan turunan 0. Ya. Oke. Jadi dy per x aksen adalah 5 kali 4, 20. X berpangkat 4 kurang 1, 3. 4 kali 3, 12. Plus 12. X berpangkat 3 kurang 1, 2. Min 2 kali 2, min 4. X berpangkat 2 kurang 1, 1 tidak ditulis pangkatnya. 7 kali 1, 7, 0 dihilangkan. Ini turunan pertamanya. Sekarang kita lanjutkan turunan keduanya. Turunan keduanya, kalau tulisan turunan pertama, turunan y terhadap x adalah dy pada x atau y aksen, maka turunan keduanya adalah d kuadrat y per dx kuadrat. Ya. D kuadrat y per dx kuadrat atau y double aksen. 20, sama jalannya, 20 konstanta pengali kali x pangkat 3 kita turunkan, pangkatnya 3, pangkatnya atau pangkat n-nya sama dengan 3, sini kan, x pangkat 3, n-nya 3, x berpangkat kurang 1, 3 kurang 1. Ditambah 12 konstanta pengali, x kuadrat kita turunkan, n-nya 2, x pangkat n min 1, ya pangkatnya 2, x pangkat 2 kurang 1. Min 4 kali x kita turunkan 1, ya, x kita turunkan 1, 7 kita turunkan konstan, yaitu 0. Jadi 20 kali 3, 60, x berpangkat 3 1 pangkat 2, 12 kali 2, 24, ini x berpangkat 2 kurang 1, 1 tidak ditulis pangkatnya, min 4 kali 1, min 4. Inilah jawaban dari turunan keduanya, d kuadrat y per dx pangkat 2. Hati-hati, d kuadrat y per dx pangkat 2. Sama dengan y double aksen. Ya, ini hasilnya. Cukup jelas? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita terus lagi dengan nomor. Oh, ternyata sampai nomor 3 saja. Habis ya. Tidak ada nomor 4. Sampai nomor 3 saja. Berarti selesailah tugas untuk latihan soal tugas kelompok 1. TK1 ya. Ini katanya TK1 atau tugas kelompok 1.